Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali. Jadi di video ini kita akan belajar untuk mempersiapkan proses pengambilan data menggunakan interview. Jadi kalau kita perhatikan kan di dua video sebelumnya kita mencoba untuk yang pertama melakukan data planning. Kemudian kita juga belajar bagaimana sih supaya data planning tidak ada aspek yang terlupakan, kemudian kita gunakan fact framework seperti itu kan. Nah, jadi di istilahnya video kali ini, mari kita coba untuk mengubah apa yang sudah kita planning di data planning. Kita pilih bagian mana yang akan kita gunakan untuk diambil menggunakan interview. Jadi yang how-nya adalah interview. Nah, kemudian kita persiapkan diri untuk nanti saat interviewnya agar lancar, agar sukses. Kurang lebih seperti itu. Jadi di video ini kita akan melihat bagaimana cara saya biasanya untuk melakukan persiapan interview. Mungkin berbeda dengan cara orang lain, tapi sekali lagi disitulah saya mengajak kalian untuk membuka wawasan, melihat bagaimana banyak cara orang melakukan persiapan interview. Jadi jangan terpaku dengan video ini, carilah banyak ilmu termasuk di luar dari video ini. Nah, lebih seperti itu. Oke, mari kita saksikan caranya. Oke, jadi seperti di dua video sebelumnya, kita masih menggunakan masalah yang sama, yaitu peningkatan kemampuan berbahasa Inggris, dan juga masalah sulitnya membuat jadwal dosen. Dan saya masih menggunakan file doc yang sama, jadi tidak ada perubahan dari video sebelumnya. Ini masih file yang kedua, ini masih yang pertama. Nah, cuma untuk video kali ini, saya hanya akan menggunakan yang masalah peningkatan kemampuan berbahasa Inggris. Hanya itu saja, jadi dalam video ini nanti kalian tidak akan melihat bagaimana saya mencoba untuk mengubah yang file yang kedua. Jadi yang ini masalah yang kedua maksudnya saya tidak ada. Saya akan mencontohkan bagaimana sih dari ini dibuat menjadi pertanyaan interview, kurang lebih seperti itu. Jadi saya lebih akan menunjukkan contoh dari satu saja, dan harapannya cara ini bisa kalian pakai untuk apapun project kalian, kurang lebih seperti itu. Sebelum saya mulai untuk mengubah, jadi mungkin perlu saya sampaikan sedikit lagi yang ada di modul. Jadi nantinya pertanyaan itu dari pengalaman saya itu biasanya bisa dibagi menjadi 4 ya. Ada pertanyaan basa-basi, jadi namanya interview, awalannya kan habis introduction session ada warm up session. Nah, setelah pertanyaan basa-basi ini akan dipakai fungsinya ya buat basa-basi. Makanya pertanyaan ini penting untuk building rapport, untuk membuka apa istilahnya kesempatan untuk berakraban dengan responden, sekaligus juga untuk memanaskan mesin mereka sehingga jangan buru-buru ditanya yang serius-serius, kurang lebih seperti itu. Jadi sebenarnya karena ini sifatnya basa-basi, tidak perlu kemudian kalian harus menuliskan bahwa itu adalah data yang ingin saya ambil. Jadi kita perlu sekali lagi membedakan antara mana data yang ingin saya ambil. Misalnya di sini ada persepsi kesulitan, ada letak kesulitan, dan seterusnya. Dengan mana data yang ya itu nggak akan saya ambil, itu saya pakai buat istilahnya basa-basi lah. Makanya kalau di sini memang Pak Giga nggak akan nanya nama, saya mesti nanya nama dong. Nggak mungkin lah interview saya nggak mencoba mengenalkan diri saya kemudian bertanya siapa nama responden saya, kan nggak sopan. Tapi saya nggak menuliskan karena memang itu bukan data yang penting, itu adalah bagian dari pertanyaan basa-basi saya. Jadi harap hati-hati ketika menuliskan pertanyaan basa-basi itu, ya itu basa-basi, datanya nggak penting sebenarnya. Kemudian yang kedua setelah pertanyaan basa-basi ada itu apa namanya? Yang kedua konsepnya juga ada setup question. Jadi setup question itu nanti fungsinya buat kita mengatur topik. Gimana caranya supaya topik itu mengalir dari satu hal ke hal lain. Jadi misalnya kalau kita habis nanya A, tiba-tiba loncat ke B tanpa ada transisi di tengah, tanpa, kalau istilah saya ada rating, tanpa kita kasih lampu sen, itu kan tidak nyaman juga ya. Misalnya dalam contoh kasus kita, saya nanya, menurut kamu bahasa Inggris itu tujuannya apa sih kita belajar bahasa Inggris? Nah, seperti itu. Tiba-tiba terus habis selesai jawab langsung tanya, terus kalau belajar menggunakan film rasanya gimana? Ini kan loncat banget ya. Awalnya nanya buat apa belajar bahasa Inggris, tiba-tiba langsung loncat ke belajar menggunakan film. Nah, disinilah istilahnya ada setup question, dan setup question itu bisa berbentuk pertanyaan, kadang-kadang juga tidak bisa berbentuk pertanyaan. Jadi misalnya ini nih, kita bicara
persepsi kesulitan misalnya. Saya bisa bertanya awalnya, menurut kamu bahasa Inggris sulit nggak sih? Misalnya semacam itu. Kemudian saya ingin switch topiknya ke letak kesulitan. Nah itu mungkin saya bisa men-setupnya dengan lari ke misalnya kalimat materi kan ada banyak tuh. Kalau materi yang paling sulit apa? Misalnya seperti itu. Atau kalau mau setupnya pakai question beneran, saya bisa gantinya ke dari menurut kamu bahasa Inggris sulit nggak? Itu pertanyaan pertama. Kemudian pertanyaan kedua, oke, materi di bahasa Inggris kan ada banyak. Materi yang paling mudah apa menurut kamu? Padahal kalau dilihat, saya nggak nanya sama sekali. Mudah itu apa? Datanya nggak penting buat saya. Nah, ini adalah contoh setup question. Artinya biar, oh sekarang ini ganti topik dari persepsi kesulitan menjadi materi. Nah, seperti itu tujuannya. Sehingga nanti ketika saya nanya, itu yang mudah. Kalau ada yang sulit nggak? Nah, seperti itu. Atau itu kan yang mudah. Kalau yang sulit menurut kamu apa? Menurut Mas X, menurut Mbak Y apa? Nah, seperti itu. Jadi itu fungsi dari setup question. Baru nanti setelah itu yang ketiga yang saya tuliskan di di modul itu ada pertanyaan utama. Nah, pertanyaan utama itu ya persepsi kesulitan. Misalnya tadi bahasa Inggris sulit nggak sih? Materi yang sulit mana? Bahasa Inggris buat apa sih? Penting nggak sih? Cara belajarmu bagaimana? Ada kendala nggak dengan cara belajar yang sekarang? Dan seterusnya. Itu pertanyaan utama kita. Jadi ini adalah pertanyaan di mana jawabannya kita tunggu-tunggu. Jawabannya itu yang harus kita catat. Bahkan kalau kalian punya perekam, direkam. Karena itulah inti utama dari interview kita. Baru nanti yang keempat ada cross check. Cross check misalnya tadi kamu bilang bahwa materi yang sulit vocabulary, benar. Jadi yang saya tangkap menurut kamu materi yang paling sulit adalah grammar begitu. Nah, jadi cross check itu fungsinya adalah memanfaatkan jawaban mereka untuk kita pastikan bahwa kita nggak salah paham. Itu aja sebenarnya. Jadi dengan cross check itu meyakinkan kita bahwa kita nggak salah paham karena ya lucu juga mereka udah jawab kita nggak paham terus kita nyatanya dalam kondisi salah paham. Itu kan yang salah siapa? Yang salah bukan yang jawab, yang salah adalah yang nanya. Kenapa yang nanya tidak melakukan cross check? Nah, bagi kalian yang tidak terbiasa untuk melakukan interview, maka kalian bisa saja bikin seperti ini, pertanyaan basa-basi. Nanti apa? Asal daerah misalnya. Mahasiswa angkatan berapa? Terutama kalau targetnya mahasiswa. Kalau targetnya bukan mahasiswa mungkin misalnya apa? Masalahnya belanja online. Sering belanja nggak? Nah, dan lain-lain. Intinya pertanyaan yang sifatnya untuk basa-basi deh, untuk lebih mengakrabkan diri deh. Apapun itu. Tapi kalau kalian udah terbiasa, ini hapus aja begini, nggak masalah. Saya tipikal yang tidak menulis karena sudah mulai terbiasa. Artinya cari momen yang tepat, nanya apa, udah langsung kepikiran di momen itu juga. Nggak perlu kemudian persiapan, oh nanti kira-kira bukanya bakal pakai ini. Nanti bukanya bakal pakai ini. Tapi sekali lagi, tidak semua orang memiliki pengalaman. Jadi kalau kalian memang nggak punya pengalaman atau nggak pede dengan pengalaman kalian, kalian bisa saja dari rumah udah nyiapin nih pertanyaan basa-basi. Tapi saran saya tadi tolong dikasih petunjuk. Soalnya nanti takutnya itu dikira pertanyaan utama, kan lucu juga gitu. Yang wawancara malah nggak inget pertanyaan utamanya apa, malah yang ditanya pertanyaan basa-basinya terlalu berlebihan. Seperti itu. Ya, tapi sekali lagi kalau saya nggak pakai ini. Sama dengan setup question. Kalau kalian memang nggak biasa membuat setup question, kalian bisa menuliskan setup question setup question kalian. Misalnya tadi materi yang paling mudah. Misalnya ini biasanya kalau saya di setup untuk letak kesulitan atau kalau kebetulan ini karena pakai Word. Mungkin disclaimer, saya biasanya kalau bikin ini nggak pernah pakai Word. Artinya kalau pakai Word pun saya nggak ngetik di sini, jadi saya cuma ngelihat apa gitu, kemudian saya ambil kertas, saya tulis di kertas. Karena simple, nggak mungkin kita mewawancara sambil bawa laptop, jadi mesti saya pakai kertas. Saya tahu mungkin ada di antara kalian yang suka nyatetnya pakai handphone, itu bukan ide yang buruk, akan tetapi dia punya kelemahan ketika handphonenya dipakai buat rekaman. Jadi kalau misalnya, kebetulan saya nggak bawa handphone ini, anggaplah ini handphone, ya kan bisa nih kita ngecek seperti ini pakai handphone kita, itu nggak apa, itu menurut saya ide yang bagus karena nggak perlu nulis tangan. Cuma kelemahannya adalah kalau handphonenya dibuat ngerekam, kan kita seringnya kita taruh seperti ini, nah jadinya terus gimana nih, mau lihat catatan apa, kan seperti itu. Atau kalau kalian berdua nggak apa, teman kalian yang naruh, kalian yang pakai ini, itu juga cara yang cerdas. Tapi saya selalu memposisikan diri gimana caranya ketika interview 1 lawan 1.
Kalau bisa 2 lawan 1, kita berdua, respondennya 1, itu tentu lebih nyaman memang. Tapi selalu menyiapkan untuk kondisi yang terburuk. Jadi saya lebih suka pakai kertas. Jadi saya ngelihat ini, terus saya nggak ngetik di sini, tapi saya langsung tulis di kertas. Persiapannya seperti itu saya. Tapi untuk kemudahan pengambilan gambar, karena saya sulit kalau harus bikin satu kamera lagi ngelihat dari atas, jadi saya pakai Word aja. Nggak seperti kebiasaan saya, tapi minimal supaya kalian paham deh kira-kira saya ngapain aja. Oke, nah kembali ke sini. Jadi materi yang paling mudah ini nanti dipakai buat ini. Kita tahu ini untuk setup ke pertanyaan ini. Kemudian apalagi misalnya waktu belajar. Nah, misalnya kita bisa waktu-waktu kuliah. Nah, jadi saya nanya waktu kuliah, kamu kuliahnya kapan? Kan target saya mahasiswa saya. Target saya kan mahasiswa semua. Jadi kan saya bisa nanya waktu kuliah kapan? Nggak penting datanya. Oh, kalau saya kuliah dari jam 7 sampai jam 5 misalnya. Sebenarnya nggak penting masalah itu. Tapi yang paling penting itu adalah kemudian saya bisa switch ke waktu belajar. Kamu kalau kuliah dari jam 7 sampai jam 5, terus belajarnya kapan dong? Kan seperti itu setupnya. Jadi mulai dari nanya, kuliah dari jam berapa sampai jam berapa? Oh, sampai sore ya? Kalau gitu, kalau belajar malah kapan? Misalnya. Oh, cuma siang. Berarti apakah siang kamu belajar? Misalnya seperti itu. Nah, kalau misalnya untuk yang belajar menggunakan game, misalnya pernah main game apa XYZ seperti itu, kemudian saya setup untuk masuk ke topik ini. Nah, seperti itu. Pernah main game XYZ nggak? Oh, kalau gitu pendapatmu kalau belajar bahasa Inggris pakai game bagaimana? Ini contoh setup question. Cuma setup question agak susah untuk dibuat karena secara umum kan kita reaktif ya, artinya reaktif. Jadi setup question itu kan muncul karena bereaksi dengan jawaban dari responden. Jadi kalau respondennya kebetulan ending jawabannya itu nggak nyambung sama materi yang paling mudah, nggak nyambung sama waktu-waktu kuliah, nggak nyambung sama pernah main game XYZ, jadinya ya susah juga. Makanya sebenarnya lebih mudah untuk membuat pertanyaan basa-basi daripada setup question. Jadi saran saya coba mulai, ya ini nggak apa, coba nulis dulu seperti ini, tapi coba mulai pelan-pelan ke depan, terutama yang memang bakal berkarir di bidang UX design. Saran saya mulai pelan-pelan mengurangi mempersiapkan pertanyaan basa-basi dan setup question, karena percayalah itu tuh bisa dilakukan langsung di lapangan, nggak perlu harus dari rumah. Beda dengan pertanyaan utama. Nah makanya sekali lagi ini boleh dicoba, saran saya terus pelan-pelan kemudian dibikin seperti ini aja. Jadi tidak perlu dipersiapkan, langsung di lapangan aja, pinter ngatur topik, pinter untuk melihat oh pertanyaan utamanya apa, mana yang belum terjawab, seperti itu. Nah kurang lebih seperti itu. Nah baru kita masuk ke pertanyaan utama. Kalau cross check juga nggak saya kasih contoh karena sekali lagi cross check itu kan hanya merangkum. Oh jadi yang saya tangkap bagi kamu waktu belajar terbaik pagi. Oh yang saya tangkap berarti kamu nggak masalah nih belajar sama teman. Oh yang saya tangkap berarti kamu nggak suka kalau belajar sama orang yang belum dikenal. Seperti itu. Jadi fungsinya hanyalah untuk cross check. Jadi saya nggak perlu ngajarin. Nah kita mulai dari pertanyaan utama. Nah pertanyaan utama gampang. Cara pertama bikinnya adalah di list dulu. Dari semua data yang ada di sini, yang mau pakai interview yang mana aja. Jadi, misalnya, oh ini saya buat interview, tulis tes. Aduh, harus gini deh. Nah, oh ini juga pakai interview, tulis. Ini aja. Sekali lagi, saya biasanya nggak secepat ini ya, karena saya tulis tangan. Nah, seperti itu. Udah, dipilih aja semua yang memang akan diambil menggunakan interview. Anggaplah cuma segini, anggaplah. Seperti itu. Anggaplah yang lain, yang ini pakai kuesioner semua. Anggaplah yang ini juga pakai kuesioner semua. Nggak apa. Jadi kalau menurut kalian memang ini saja yang saya pakai buat interview, nah cukup tulis 4. Tapi kalau ternyata masih banyak lagi, ya ditulis semua sampai benar-benar dapat. Nah kalau sudah selesai nih, saya ada 5 pertanyaan yang saya siapkan nih untuk melakukan interview. Nah, baru kemudian pelan-pelan ini kita ubah menjadi pertanyaan. Ini kan data, kita ubah jadi pertanyaan. Enaknya kalau persepsi kesulitan tuh nanyanya gimana ya? Nah, mungkin kita langsung seberapa sulit belajar bahasa
bahasa Inggris itu? Nah, seperti ini. Seberapa sulit sih belajar bahasa Inggris itu? Atau kok kayaknya bahasanya nggak enak ya, diganti. Apakah belajar bahasa Inggris sulit? Ini kan mau ngomong sama mahasiswa. Kalau saya dosen ngomong sama mahasiswa pasti beda dengan mahasiswa ngomong sama mahasiswa. Nah, mungkin bisa diganti, bro. Wah, sosok akrab itu, bro. Inggris susah nggak sih? Nah, nggak apa-apa, serius nggak apa-apa. Tulis aja yang kira-kira paling nyaman buat kalian tanyakan nanti seperti apa. Ini namanya kemudian proses untuk mengubah jadi pertanyaan utama. Apa materi bahasa Inggris yang menurutmu sulit? Nah, kayak gini aja. Buat apa sih belajar bahasa Inggris? Kalau belajar biasanya ngapain aja? Kalau belajar biasanya pakai tool apa aja? Kita sudah selesai. Selesai. Berarti ya, dengan cara ini kita sudah punya pertanyaan utama kita. Sama kan? Nah, kalau sudah selesai bikin pertanyaannya, maka langkah selanjutnya adalah kita lakukan checklist. Di modul saya sudah kasih ada sekitar, sebentar saya hitung, ada 4, kalau nggak salah ada 4 checklist yang bisa kalian pakai ini untuk ngecek. Misalnya, checklist pertama, dicek pertanyaannya sudah pendek dan sederhana belum? Cek, nomor 1 pendek sederhana, yes. Nomor 2 pendek dan sederhana, nomor 2 pendek dan sederhana, yes. 3 pendek dan sederhana, waduh ini ada tipu. Yes. Nomor 4 pendek dan sederhana, yes. Nomor 5 pendek dan sederhana, yes. Berarti beres, nggak ada masalah. Masuk checklist kedua, apakah pertanyaan mudah dipahami? Bro, Inggris susah nggak sih? Inggris susah nggak sih itu apanya yang susah ya? Baca bahasa Inggris, atau mungkin ngomong bahasa Inggris atau apa? Nah, ini mungkin agak takutnya salah paham, jadi mending saya benerin dari sekarang. Belajar bahasa Inggris susah nggak sih? Sehingga fokusnya bukan ke kemampuan bacanya, fokusnya bukan ke kemampuan mendengarkan atau berbicara, tetapi lebih ke belajar. Sehingga sekali lagi, menurut saya, mungkin kalau menurut kalian, Pak, kayaknya biasa aja, nggak ada yang perlu dirubah. Nggak apa-apa, kan kita nggak bisa kemudian harus menyamakan itu kan. Jadi kalau menurut saya kok kayaknya ini kurang bagus ya, kurang mudah dipahami, ya saya tambahkan seperti ini. Tapi kalau menurut kalian ini sudah cukup mudah untuk dipahami, why not? Ya, jadi coba rasakan sendiri deh. Kira-kira waktu kalian melakukan checklist itu, ini mudah dipahami nggak? Apa materi bahasa Inggris yang menurutmu sulit? Kok kayaknya takutnya agak salah nih. Mana materi bahasa Inggris yang menurutmu sulit? Nggak apa, pelan-pelan. Lebih enaknya lagi kan kalian ngobrol berdua, bertiga tuh, jadi masukan banyak. Saya sendirian gitu loh, jadi nggak ada terlalu banyak perlawanan gitu. Dan akibatnya malah agak nyebelin kalau nggak ada perlawanan itu. Buat apa sih belajar bahasa Inggris? Nggak masalah. Kalau belajar biasanya ngapain aja? Nggak masalah. Kalau belajar biasanya pakai tool apa aja? Nggak masalah. Jadi menurut saya sudah cukup mudah dipahami semuanya. Nah, kemudian kita masuk ke aspek ketiga, leading question. Ada yang serasa leading nggak? Nah, kalau yang nomor 1, belajar bahasa Inggris susah nggak sih? Nah, ini mungkin kayak leading. Kalau memang kita targetnya validasi, ini pertanyaan yang cukup bagus sebenarnya. Artinya kan kita langsung validasi. Susah nggak sih belajar bahasa Inggris? Silakan. Tapi kalau kita mau eksplorasi, ini pertanyaan yang kurang bagus. Kenapa? Karena ada kata susah. Susah ini adalah sebuah jawaban. Makanya kita, kalau memang eksplorasi, saran saya ini dinetralkan. Apa pendapatmu mengenai belajar bahasa Inggris? Nah, seperti ini. Jadi ini nanti larinya untuk menjawab pertanyaan yang ini. Ini lebih netral. Sekali lagi kalau kita mau eksplorasi, jadi nanti enaknya si responden itu bisa jawab, menurut saya mudah, menurut saya susah, tapi juga bisa menjawab pertanyaan itu dengan jawaban-jawaban yang lebih liar, biasa-biasa aja, terus atau tadi ada salah paham, dan kadang-kadang yang lebih nyebelin itu salah pahamnya nggak nanya-nanya lagi. Kalau orang lain kan maksudnya
mengenai belajar itu apa? Oh, maksudnya dari tingkat kesulitan. Kan saya bisa klarifikasi. Saya bisa memberikan penjelasan tambahan. Tapi ada juga yang langsung nyerocos jawab tanpa peduli. Ini saya ngerti nggak sih sama pertanyaannya? Sudah sengertinya saya aja. Itu manusiawi banget ya. Jadi jangan terus respondennya kok bodoh banget. Nggak bisa seperti itu. Itu manusiawi justru. Jadi kita sebagai interviewer harus memaklumi itu. Makanya kalau kita tidak memaklumi itu, malah kita berarti tidak menganggap di depan kita itu manusia. Jadi kita memaklumi itu dan kemudian kita coba untuk mencegah agar itu tidak terjadi. Caranya bagaimana? Misalnya, bro, apa pendapatmu mengenai belajar bahasa Inggris? Oh, menurut saya belajar bahasa Inggris itu uh, menyenangkan. Nah, padahal menyenangkan itu kan nggak ada hubungannya sama sulit atau mudah. Tapi nggak apa, biarkan aja dia ngobrol, nggak usah kita bantah. Ya, maksud saya juga bukan itu, bro. Jangan dibantah seperti itu. Biarin aja dia ngomong, menyenangkan. Soalnya saya bisa jadi nonton-nonton film bahasa Inggris, jadi lebih ngerti, bla 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 bla. Nah, begitu dia selesai ngomong kan, langsung kita kasih penjelasan tambahan. Oke, belajar bahasa Inggris menyenangkan. Boleh tahu nggak kalau itu dari kesulitan bagaimana? Nah, jadi itulah yang saya maksud dengan eksplorasi diikuti validasi. Jadi biar dia eksplorasi, biar kita eksplorasi. Jadilah pendengar yang baik. Biarkan mereka ngomong sesuka mereka, selama memang nggak berlebihan ya. Jadi di modul kan saya juga udah nulis itu ada non-stop talker, orang yang nggak ngomong nggak berhenti-berhenti. Itu memang harus di stop. Tapi kalau memang dia pada akhirnya capek dan tidak membuang-buang waktu, nah baru kemudian kita lanjutkan eksplorasi itu dengan validasi. Oke Mas, jadi saya nangkep nih kalau Mas tadi menceritakan, saya pakai bro ya. Oke bro, paham nih bro, kamu senang banget dengan bahasa Inggris. Tapi kalau dari kesulitannya bagaimana? Nah, seperti itu. Jadi leading tetapi leading topik. Leading tetapi leading setelah kita melakukan eksplorasi. Itu jauh lebih baik daripada sejak awal pakai leading question. Itu pun kalau leadingnya kasar banget juga jelek. Kayak misalnya, bro belajar bahasa Inggris susah kan? Nah, itu leading kasar itu. Saya nggak terlalu suka yang seperti itu. Jangan dipakai. Masih mending ngomong belajar bahasa Inggris susah. Nah, itu masih lebih mending. Susah nggak belajar bahasa Inggris? Itu masih lebih mending daripada bagaimana pendapatmu untuk mengenai pelajaran bahasa Inggris yang tidak disukai banyak orang? Nah, itu kan leading banget itu. Kasar banget itu. Bagaimana pendapatmu tentang materi vocabulary yang setahu saya tidak banyak yang suka? Itu kan leading banget. Ini terlalu kasar. Mending lebih mana materi yang sulit buatmu? Nah, seperti itu. Ya, jadi ini bisa di lebih netral. Tapi kalau memang kalian tidak mau eksplorasi, maunya validasi aja, seperti ini nggak apa-apa. Ya, sekali lagi tidak ada kewajiban untuk eksplorasi. Hanya saya menyarankan ketika ini pertama kalinya kalian melakukan interview dalam project ya, bukan terus, dalam hidup saya nggak sejauh itu juga bayangannya. Tapi ketika ini adalah pertama kalinya kalian melakukan proses interview dalam project kalian, maka harapan saya ketika memang kalian nggak kenal medan, akui dong, kalian tidak tahu medannya, kalian nggak tahu topiknya, eksplorasi lah. Gimana mau berempati kalau nggak eksplorasi kan seperti itu. Baru diikuti dengan validasi. Nah, nanti kalau ini sudah interview yang kedua dalam artian kalian sudah nyari 10 orang kok pingin interview lagi, yang 10 orang lagi. Nah, di sini boleh deh validasi semua. Oh, saya habis itu pingin interview lagi, 10 orang lagi. Validasi aja boleh, nggak apa. Jadi, saya selalu menyarankan pokoknya iterasi atau putaran interview yang pertama itu selalu usahakan ada eksplorasinya. Baru nanti yang putaran kedua, iterasi kedua, putaran ketiga, iterasi ketiga, terserah deh kalau mau validasi semua. Itu kebebasan di tangan kalian. Nah, kalau sudah ini sebenarnya leading, tetapi tidak mungkin kemudian kita nanya, menurutmu materi bahasa Inggris seperti apa? Itu agak susah. Makanya memang ada pertanyaan-pertanyaan yang mau nggak mau agak leading. Makanya kalau memang harus leading, usahakan leadingnya jangan kasar banget kayak tadi. Vocab susah kan? Grammar susah kan? Apa pendapatmu tentang data bahwa dari TOEFL maka bagian yang paling sulit adalah structure, itu terlalu leading. Langsung tanya aja secara simpel, kalau menurutmu TOEFL yang paling sulit mana? Itu lebih enak daripada kasih konteks. Banyak orang mengatakan TOEFL itu yang paling sulit strukturnya. Kalau menurutmu, itu menurut saya keterlaluan. Jangan-jangan yang seperti itu juga. Ya. Terus buat apa sih belajar bahasa Inggris? Sudah cukup netral. Belajar ngapain aja? Netral, netral. Oke, selesai. Checklist keempat, kemudian cek apakah ada pertanyaan yang sifatnya personal.
Nggak ada, berarti selesai. Ini sudah siap untuk ditanyakan. Nah, seperti itu, mudah. Tidak ada yang sulit. Nah, itu pun kalau saya nggak pernah nulis seperti ini pertanyaan utama. Pertanyaan utama saya kalau saya nulisnya seperti ini. Ya, mungkin kalian kaget, tapi kalau saya nulisnya seperti ini. Nggak kelihatan. Kalau saya nulisnya seperti ini. Nah, ini cara saya menulis pertanyaan utama saya. Misalnya 3 aja sebagai contoh. Loh, kok nggak jadi pertanyaan, Pak? Ya, karena saya sudah terlalu terbiasa untuk melakukan interview. Jadi, saking terbiasanya tuh saya yang penting tahu saya mau ngambil data apa. Sehingga pertanyaan tuh bisa dibuat saat itu juga. Apalagi saya tipikal yang lebih suka pakai semi structure. Karena saya lebih suka pakai semi structure, maka saya biasanya membiarkan pertanyaan itu mengalir baru saya temukan saat itu juga. Apalagi kan semi structure kan dari nomor 1 bisa aja langsung nomor 3. Atau malah kadang-kadang, oh ini momennya paling enak mulai dari nomor 3 nih. Jadi nggak ada kemudian aturan harus dari nomor 1 ke nomor 2, nomor 3 itu kalau semi structure. Beda kalau structure. Kalau structure itu memang dari nomor 1 harus nomor 2 harus nomor 3, seperti itu. Makanya kalau saya bikinnya structure, maka yang saya lakukan adalah yang seperti ini. Ini kalau saya bikin pertanyaan structure, saya lakukannya seperti ini. Tapi karena saya cenderung suka dengan semi structure, maka saya biasanya tidak menuliskan pertanyaannya dan saya malah hanya menuliskan data apa saja yang mau saya ambil. Sehingga langsung bisa berkreasi saat itu juga mau bikin pertanyaan apa dan seterusnya. Misalnya seperti ini. Itu pun saran saya nanti kalau sudah dibuat, coba dikasih semacam apa ya, semacam tempat buat kasih checklist. Jadi biar nanti kalau kalian udah nanya di kertas kan, saya tadi kan nyaranin pakai kertas. Jadi, oh saya udah nanya pertanyaan, misalnya tambah satu lagi deh biar gampang. Ini, ingat ini hanya berlaku untuk semi structure ya. Kalau structure nggak terlalu butuh. Tapi kalau yang semi structure caranya seperti ini. Habis nanya nih, oh ternyata kita nggak mulai dari nomor 1, kita mulai dari nomor 3. Nggak apa, nanti setelah itu di sini kasih checklist. Sehingga apa? Sehingga nanti waktu kalian jadi interviewer, kalian bisa ngelihat, oh mana sih pertanyaan yang belum saya jawab? Belum saya tanyakan. Oh nomor 4 belum saya tanyakan nih. Nah, nanti ketahuan. Oke, ini datanya sudah saya tanyakan semua belum ya? Oh nomor 1 sama 2 belum. Jadi ketahuan gitu loh, mana yang pertanyaan yang belum ditanyakan gitu loh. Jadi itu salah satu trik juga yang biasa saya lakukan. Itu pun saya juga suka di atas saya kasih nama seperti ini, saya kasih bolong nama gini. Jadi begitu saya nanya, saya pegang pulpen gitu, begitu saya nanya langsung saya tulis namanya, misalnya Yusri. Kenapa? Karena kadang-kadang ya ini orang baru kenal, kalau orangnya udah kenal sih nggak apa, ini orang baru kenal, saya nggak tahu namanya. Saya takutnya nanti waktu tiba-tiba kebanyakan bertanya, keasikan bertanya lupa. Ini yang di depan saya namanya siapa? Kan nggak enak tuh, Mas boleh tanya tadi namanya siapa? Nggak nyaman kan? Tulis aja. Jika kalau lupa namanya tinggal lihat catatan, oh Yusri. Tinggal lihat catatan, oh SP. Udah kayak gitu aja. Nah, kurang lebih itu cara saya untuk melakukan persiapan interview. Nah, tinggal nanti kita lihat bagaimana pertanyaan-pertanyaan interview ini saya pakai untuk melakukan interview yang sebenarnya. Ini akan saya lakukan di video yang berikutnya. Mungkin untuk gambaran sedikit, dari semua data ini yang saya ambil pakai interview adalah semua. Jadi semua ini saya ambil pakai interview kecuali yang ini. Ini saya pakai observasi. Saya lihat game-game yang ada di Play Store. Kurang lebih seperti itu. Jadi nanti kalau kalian lihat di video yang berikutnya, mungkin kalian akan melihat pertanyaannya nggak cuma 4 atau 5, tapi hampir semua saya tanyakan. Tapi kurang lebih itu, jika ada yang bingung, macam-macam dan seterusnya, maka kembali saya menyarankan untuk bertanya, berkonsultasi. Jadi tenang aja. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.